कबीर मेरा। Farah Ali, nice to meet you. मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। साइकिल चला सकते इन सब के हम इनकी धड़कन. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film drama keluarga yang berjudul Dil Dak Hakrek Ho. Itulah pokoknya. Film ini mengisahkan tentang keluarga konglomerat yang selalu hidup dengan berkelimangan harta. Tapi tiba-tiba mereka nyaris mengalami kebangkrutan. Segala cara mereka lakukan, bahkan mengorbankan kebahagiaan anak-anak mereka demi tetap jadi kaya raya. Nah, mau tahu gimana cara keluarga Koplak ini mempertahankan kekayaan mereka? Nggak usah pakai lama deh, member Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang konglomerat India yang bernama Kamal Mehra. Diceritakan Kamal ini membangun bisnis mulai dari nol. Dia pun merintis bisnis itu sedikit demi sedikit. Nggak jarang pas lagi dia nggak punya uang, dia beli kopi di hotel 80.000 biar bisa menyerap energi orang-orang kaya. Di sini kita juga diperlihatkan istri dari si Kamal yang bernama Nelam Mehra. Mak-mak sosialita ini setia mendampingi Kamal dari nol, sehingga sekarang dia mendapatkan manis dari perjuangannya itu. Nah, anak pertama keluarga Mehra adalah seorang wanita karir yang memiliki perusahaannya sendiri yang bernama Aisyah. Di sini terlihat dia lagi protes karena namanya tidak tertulis di undangan ulang tahun pernikahan emak dan bapaknya. Ya, karena menurut tradisi India, anak cewek yang sudah menikah sudah bukan dianggap sebagai keluarga inti lagi, melainkan sudah menjadi hak sepenuhnya dari suami. Lalu anak kedua keluarga Mehra adalah Kabir Mehra. Mas-mas keker ini ditakdirkan gak pernah merasakan miskin. Dari kecil dia sudah dipersiapkan untuk menjadi pewaris tunggal perusahaan ayahnya. Ibarat kata nih ya, dia itu pangeran perusahaan. Namun harapan gak sesuai harapan. Kabir yang masih muda ini masih sering salah mengambil keputusan. Bahkan dia masih sering disetir sama bokapnya. Intinya sih Kabir itu udah kayak boneka ayahnya aja. Nah, karena kesal selalu diremehkan, si Kabir pun jalan-jalan sambil muter-muter naik pesawat. Nggak lama kemudian pas sampai di hanggar, Kabir menghampiri salah satu pesawat jet pribadi yang terukir nama Kabir di badannya. Ternyata pesawat itu sebentar lagi akan dijual sama bokapnya si Kabir. Nah, keluarga terakhir Mehra adalah guguk bernama Pluto Mehra. Yang ini sih nggak usah dibahas panjang-panjang sih ya. Malam harinya diperlihatkan si Kabir datang ke rumahnya si Aisyah. Diperlihatkan juga suami Aisyah yang bernama Manaf dan ibu mertuanya Simta. Nggak banyak yang dibahas sih di sini. Om cuma ngenalin mereka aja sih. Keesokan harinya Kabir yang lagi galau karena mainan mau dijual sama babenya curhat sama emak. Tapi gimana ya, perusahaan emang lagi nggak baik-baik saja dan babe butuh uang buat menyelamatkan perusahaan itu. Malam harinya pas makan malam, emak tiba-tiba bilang kalau dia mau menjual tas brandednya untuk membelikan pesawat jet buat si Kabir kalau si Kamal itu tetap mau menjual tuh pesawat. Ya udah deh, ributlah mereka. Kamal menyalahkan Nelam karena selalu memanjakan si Kabir, sehingga si Kabir itu sekarang jadi manja dan gak bisa becus kerjanya. Gimana mau memimpin perusahaan kalau masih anak mami kayak gitu? Di sini kita juga dikasih tahu Nelam dan Kamal itu aslinya emang udah gak akur dari lama. Mereka itu berpura-pura mesra di depan orang, tapi kalau di rumah pasti ribut. Keesokan harinya, Amris, manajer kepercayaan si Kamal, mendatangi si Kamal. Dia bilang kalau supplier minta pembayaran yang nunggak segera dibayar. Kalau enggak, supplier nggak mau memasok bahan baku lagi ke pabrik. Kamal jelas saja mumet parah karena kondisi perusahaan lagi defisit, utang numpuk, pokoknya buntet. Malam harinya, Kamal cerita tentang kondisi perusahaannya ke Nelam. Satu-satunya jalan agar mereka nggak bangkrut adalah dengan mencari investor yang mau membeli saham perusahaan itu. Tapi siapa yang mau membeli saham kalau perusahaannya lagi defisit? Ada sih yang cukup tajir buat membeli itu saham, yaitu keluarga Sud. Tapi si Kamal ini nggak begitu akrab sama dia. Nah, di sini Nelam punya ide. Keluarga Sud kan punya anak gadis nih ya. Dia menyarankan agar si Kabir mendekati anak dari keluarga Sud itu. Kalau Kabir bisa nikah sama tuh cewek, pasti perusahaan nggak jadi bangkrut. Tapi masalahnya, Latit Sud itu merupakan musuh bebuyutan dari keluarga Vinod Khanna, sahabat si Kamal. Karena udah nggak punya pilihan lain, mereka pun sepakat akan mengundang keluarga Sud itu ke ulang tahun pernikahan mereka di kapal pesiar. Singkat cerita, para tamu undangan pun pada kumpul di Yunani buat merayakan ulang tahun pernikahan Kamal dan Nelam. Pokoknya yang diundang itu orang-orang penting dan tajir di India. Bodohlah perusahaan mau bangkrut, yang penting gengsi bos. Nah, pas keluarga Sud ikutan naik kapal, semua mata pun tertuju kepada mereka. Karena emang mereka semua tuh pada tahu kalau Vinod Khanna dan Lalit Sud itu adalah musuh bebuyutan. Ini malah dijadiin satu kapal. Tapi namanya orang kaya mah beda musuhannya, kayak rakyat jelata kayak kita ini. Walaupun panas, mereka tetap aja peres di depan. Tapi kalau di belakang mah saling sikut-sikutan. Singkat cerita, acara makan malam pun digelar. Semua keluarga dan tamu pun tumplek-plek di meja makan. Nah, di sana Kamal berlaga kalau dia dan Nelam itu punya pernikahan yang spesial banget.
Mereka pun bersyukur punya putri yang menikah dengan keluarga tajir dan anak cowok yang akan menjadi pewaris perusahaan. Tapi aslinya sih keluarga mereka tuh ambyar. Kamal juga bilang kalau dia itu pengen segera punya cucu dari Aisyah dan Manaf. Anehnya mendengar itu, Aisyah terlihat gak seneng gitu. Malam harinya pas semua orang pada berdansa, terlihat si Nuri yang lagi ngobrol sama si Nelam. Di saat itulah Nelam langsung melancarkan rencananya. Dia memanggil Kabir dan menyuruh si Kabir menemani si Nuri. Singkat cerita, Nuri dan Kabir pun saling ngobrol. Namun gak ada tuh getar-getar cinta di antara mereka. Nuri malah curhat kalau dia tuh baru aja ditinggal kabur sama tunangannya. Di saat yang bersamaan, di meja sebelah, Nelam juga mulai peres sama si Nainasut. Semua akan dia lakukan agar perusahaannya gak bangkrut. Nah, malamnya di kamar, si Kamal merasa sangat puas dengan pesta tadi. Di sini Kamal pun juga memuji kecantikan Nelam yang tak lekang oleh waktu. Tapi bangkainya, Nelam malah bilang, di sini udah gak ada orang lagi. Gak usah deh sok-sokan mesra, perhatian lagi. Udah gak ada yang lihat juga. Ya jelas aja lah si Kamal langsung ilfil lah. Sedangkan di kamar sebelah, Aisyah dan Kabir pun lagi ngemil es krim di kasur. Di sini Aisyah curhat kalau dia tuh udah gak ada rasa lagi sama si Manaf. Si Kabir juga cerita kalau dia tuh juga sebel karena hanya dianggap sebagai boneka perusahaan di mata ayahnya. Si Kabir ini malah memuji kakaknya. Karena walaupun Aisyah itu wanita, dia bisa mengurus perusahaannya sendiri dengan sukses. Ya nggak kayak si Kabir masih disuapin mulu. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol itu, baru deh kita dikasih tahu fakta kalau Aisyah ini rutin minum pil KB. Jadi untuk saat ini, dia masih belum ingin punya anak karena masih pengen mengurus perusahaan. Dan dia juga udah nggak dafil sama si Manaf. Pas lagi asik-asiknya gibah, yang digibahin malah datang. Sambil marah-marah lagi karena ada Pluto yang nongkrong di atas kasur. Oh, pantes saja Aisyah gak doyan sama nih om-om. Karena gabut mau ngapain, Kabir pun ngangon Pluto ke kolam renang. Pas lagi di sana, Kabir melihat ada Putri Duyung yang cantik bener. Karena kesengsem dengan kecantikan tuh mbak-mbak, Kabir pun ikutan nyemplung. Dan mereka berdua pun saling berenang sambil diliatin sama Guguk. Sialnya di saat itu, Kabir terlalu pengecut untuk berkenalan atau menanyakan nama dari tuh cewek. Keesokan paginya pas waktu sarapan, diperlihatkan bila si Nuri dan Rana ingin mengambil apem londo yang sama. Di sini mereka pun saling menyodorkan apem itu. Alah, lama nyoh buat kamu aja. Siang harinya, kapal pesiar itu pun mendarat di pelabuhan Turki. Pokoknya mereka semua pun saling bersenang-senang lah. Nah, di saat di pasar Turki, Manaf bilang ke Aisyah kalau temannya sukses melakukan program bayi tabung. Dan si Manaf ini juga pengen melakukan itu. Tanpa tahu kalau selama ini emang si Aisyah gak mau tekdung. Tak lama kemudian di pemandian khas Turki, Nelam dan Aisyah pun ngobrol bareng. Di sini Aisyah nanya kenapa emaknya gak pisah aja sama Babe. Karena emang udah gak ada cinta di antara mereka. Apalagi bukan rahasia umum kalau Kamal itu sering selingkuh di luar sana. Mendengar itu, emaknya malah marah-marah. Gak peduli apa yang dilakukan oleh Kemal atau dirinya, mereka tetap harus bersama demi mempertahankan kekayaan mereka. Sialnya, si Aisyah malah keceplosan kalau dia dan Manaf itu sedang tidak baik-baik saja. Ya udah deh, si Aisyah ini pun kembali dirujak. Udah untung Aisyah dapat suami yang tajir melintir. Sebagai cewek, Aisyah hanya harus menurut dan mengkangkang. Bahkan emak menyuruh si Aisyah meninggalkan perusahaannya aja dan fokus jadi ibu rumah tangga. Mendengar itu, Aisyah pun hanya bisa kecewa, bengong, plonga-plongo. Sedangkan di saat yang bersamaan, orang tua-tua tajir ini pun mendikte anak-anak mereka. Kabir yang disuruh mepet si Nuri, Nuri yang selalu diatur-atur sama emaknya, Divya yang disuruh dandan padahal dia tomboy, dan Rana yang diwanti-wanti jangan sampai deket-deket sama keluarga Sud, khususnya si Nuri. Pokoknya, ini orang-orang tua hanya memikirkan kepentingan mereka saja, tanpa mau tahu apa yang diinginkan anak-anak mereka. Malam harinya, Kabir dan yang lain pun menonton acara kabaret di kapal. Nah, di sanalah Kabir melihat mbak-mbak Putri Duyung yang kemarin. Cewek yang bernama Farah ini ternyata adalah seorang dancer di kapal pesiar itu. Setelah show selesai, Kabir pun memberanikan diri datang ke ruang ganti penari. Intinya sih dia pengen kenalan sama si Farah. Farah mengatakan kalau sekarang dia masih bekerja. Kalau mau ya Kabir nunggu dulu sampai dia selesai kerja. Namun udah nunggu sampai larut malam, si Farah nggak nongol-nongol juga tuh. Karena bosen digantungin, Kabir pun bergabung dengan keluarganya lagi yang lagi mabuk ciu bekonang sama Chongyang di dek. Sialnya, Divya yang kebanyakan minum ciu malah jackpot. Karena hal itu juga lah, si Nuri sama si Rana malah kelihatan nyantol gitu. Wah, bakalan seru nih. Keesokan harinya mereka semua pun jalan-jalan. Diperlihatkan juga bila keluarga Vinod nggak sengaja ketemu sama keluarga Sud. Ya mereka pun saling peres-peresan. Aslinya sih benci bener. Apalagi pas kedua emak-emak ini pakai tas yang sama persis. Tapi enggak dengan Nuri dan Raneh yang kayaknya udah saling jatuh cinta.
Sedangkan di kapal, Kabir kembali usaha deketin si Farah yang saat itu lagi latihan nari. Mana pakai bajunya gendel-gendel bukaan kayak gitu lagi. Di saat Kabir mengajak Farah untuk makan siang, Farah menolak karena dia nggak boleh menemani tamu di kapal. Tapi kalau pas dia istirahat, boleh kok. Dan mereka pun janjian ketemu di dermaga setelah selesai latihan joget. Singkat cerita, mereka berdua pun ketemu. Langsung cipika-cipiki, mau dong. Nggak usah banyak cincong deh, pokoknya mereka itu saling jalan-jalan dan saling bersenang-senang bareng. Nah, malam harinya mereka pun sama-sama saling curhat. Kabir yang curhat kalau dia tuh cuma dianggap boneka sama keluarganya dan permasalahan-permasalahan yang menurut Om sih receh. Namun Kabir langsung kena ulti ketika Farah cerita kehidupannya yang berat. Dia itu kabur dari rumah ketika masih belasan tahun karena mau dinikahkan sama orang tuanya. Farah juga pernah kerja serabutan dan berpindah-pindah tempat tinggal demi bertahan hidup. Semua itu demi mewujudkan impiannya menjadi seorang penari. Mendengar itu, seketika masalah Kabir serasa cuma keremesan gorengan di hamparan ayam goreng, nggak berarti apapun. Di saat yang bersamaan, di kamarnya Aisyah, Manaf yang lagi gereng-gerengnya pengen ngajak Skidi papap sama istrinya. Boleh dong, kan udah sah toh. Tapi si Aisyah yang udah mati rasa sama si Manaf nggak mau. Melihat suaminya yang langsung ngondoi anunya karena ditolak, Aisyah pun memperbolehkan si Manaf tanam-tanam ubi sama dia, walaupun kepaksa. Ternyata yang tanam-tanam ubi itu nggak cuma si Manaf dan si Aisyah. Di kamar sebelah, Nuri dan Rana pun malah mojok berdua. Ya, tahu kan, pasangan muda, kaya, bergairah. Nggak perlu dijelasin lagi, ya kan? Setelah puas Smackdown, Nuri pun berlari ke koridor dengan sangat bahagia. Gendal, gendel, gendal, gendel, gendel, gendel. Sialnya, pas sampai di kamar, Nuri udah ditungguin sama emaknya. Karena nggak mungkin bilang dia barusan belajar biologi sama si Rana, Nuri pun asal bunyi kalau dia tuh habis jalan-jalan bareng sama si Kabir. Keesokan harinya, Nelam cerita ke Kamal kalau semalam itu Nuri dan Kabir menghabiskan malam bersama. Nelam tahu itu karena semalam itu dia ditelepon sama Naina Sud soal anak-anak mereka. Di sini pasangan suami koplak ini pun senang banget karena rencana mereka akhirnya terwujud. Di sisi lain, Naina curhat sama suaminya. Lalit itu sebenarnya nggak mau anaknya pacaran sama si Kabir karena keluarga Mehra itu udah mau bangkrut. Tapi Naina bilang kalau emang mereka saling suka ya udah nggak ada salahnya juga kali. Sialnya, pas lagi ribut-ributnya itu, mereka malah melihat si Nuri yang nyeret si Kabir ke tempat sepi. Ternyata Nuri pengen minta bantuan si Kabir. Dia pun memohon ke Kabir, kalau nanti ada yang nanyain, bilang aja kalau semalam itu dia sama si Nuri. Karena paham situasi, Kabir juga minta bantuan si Nuri, karena sebenarnya dia juga lagi deket sama si Farah. Sama-sama saling support gitu deh. Tak lama kemudian, Kabir datang ke tempatnya si Farah yang pulen. Habis itu joget-joget bareng. Udahlah, gak usah lama-lama jogetnya, nanti kelamaan. Yang penting udah lihat gendel-gendel. Malam harinya diperlihatkan bila si Aisyah lagi kerja ditemenin sama Paman Amris. Paman Amris ini bilang kalau putranya yang bernama Sani nitip salam ke Aisyah. Di sini Amris juga cerita kalau si Sani itu udah betah banget tinggal di Amerika sambil menunjukkan foto FB-nya. Melihat foto itu, tiba-tiba si Aisyah malah salting sendiri. Di saat yang bersamaan, Kamal dihampiri oleh si Lalit, yang intinya sih dia menanyakan tentang hubungan anak-anak mereka. Lalit juga bilang kalau emang anak-anak mereka ingin menikah, Lalit akan membeli 49% saham perusahaannya si Kamal. Toh besok-besok tuh perusahaan akan menjadi perusahaan anak-anak mereka. Mendengar itu, Kamal pun jelas saja senang banget. Langsung dicipok. Oh, Om nyebut Om. Put. Keesokan paginya, Kabir dibangunin sama si Farah. Nginep di kamarnya Farah si begundal ini. Nah, di saat Farah akan berangkat kerja, Kabir yang masih belum puas ini pengen ditemenin Farah lagi. Bangkeknya, Kabir ini malah bilang kata-kata yang tabu. Udah gak usah kerja hari inilah, gua bayar gaji lu seharian ini kalau mau nemenin gua. Mendengar itu, Farah jelas saja marah karena dia tuh bukan cewek open BO. Dia itu beneran suka sama si Kabir, makanya dia mau bersama si Kabir. Untungnya Kabir bisa bermanuver. Dia bilang kalau nanti siang ada acara makan siang keluarga dan si Kabir ini ingin Farah datang ke acara itu. Ya elah, bisa aja nih biawak laut ngelesnya. Nggak lama kemudian Farah pun meminta izin ke manajernya. Karena Farah diundang secara langsung oleh tamu, akhirnya tuh manajer mengizinkan. Singkat cerita, acara makan siang pun digelar. Namun sialnya, Naina melihat si Kabir bersama si Farah. Untungnya Manaf yang nggak tahu apa-apa ini bilang kalau tuh cewek adalah penari kabaret di kapal. Begitu juga dengan si Nelam yang menanyakan siapa tuh cewek yang dibawa oleh si Kabir. Karena merasa rencananya bisa ambyar, Kabir pun langsung disidang. Intinya si orang tuanya tuh pengen si Kabir menikah dengan si Nuri. Kabir pun bingung, lah kok tiba-tiba mainnya pakai nikah-nikahan sama si Nuri segala. Karena melihat anak yang cengenges-cengenges itu, Kemal pun bilang kalau Kabir menikah dengan Nuri, mereka nggak akan menjual tuh pesawatnya si Kabir. Di sini Kabir pun galau antara Farah atau pesawat jet miliknya.
Emak bapaknya juga bilang kelangsungan perusahaan mereka tergantung di tangan Kabir sekarang. Nggak lama kemudian Aisyah pun datang. Di sini Kabir pun bilang kalau dia tuh bersedia, tapi dia ingin berbicara dulu dengan si Nuri. Aisyah jelas saja penasaran lah, namun pas dikasih tahu, Aisyah ini sangat menentang hal itu. Sialnya, Aisyah malah keceplosan. Kalau Kabir menikah sama orang yang nggak dia cintai, nasibnya akan sama kayak dia dan Manaf yang akan bercerai. Lah, semuanya langsung pada kaget lah. Nah, pas si Aisyah keluar ruangan, nggak sengaja dia malah melihat si Sani yang ternyata juga naik kapal itu dari Turki. Anehnya, Aisyah itu langsung kelihatan ketakutan gitu. Nah, di kamar, Nelam dan Kamal pun kembali ribut. Sekarang gara-gara si Aisyah yang mau bercerai. Tapi pertengkaran mereka terhenti ketika si Amris datang bersama si Sani. Nah, di sini diketahui bila si Kamal lah yang menyekolahkan dan mengirim si Sani bersekolah di Amerika. Nah, sebagai balas budi, tempo hari Sani mengirimkan sejumlah uang ke perusahaan milik si Kamal. Setelah mereka pergi, Nelam mengatakan kalau alasan sebenarnya Kamal menyekolahkan Sani ke Amerika itu bukan karena perhatian, tapi karena ingin menjauhkan si Sani dari kehidupannya si Aisyah. Nah, pas di luar, nggak sengaja Aisyah bertemu dengan si Sani. Jelas saja mereka pun saling menyapa, karena emang sudah sekian purnama mereka tuh nggak pernah ketemu. Nah, pas si Kabir datang, Aisyah pun kelihatan gimana gitu, dan langsung pergi dari sana. Ternyata Sani itu adalah cinta pertamanya si Aisyah, dan begitu juga sebaliknya. Namun karena Sani itu bukan anak orang kaya, Kamal pun berusaha memisahkan mereka. Karena kesal dengan semua unek-uneknya, Aisyah pun melampiaskan kekesalannya dengan mengembat-ngembatin bola tenis ke Manaf. Sampai Manaf pun ampun. Ini istri gua kenapa ya? Perasaan kalau malam gak segalak ini. Keesokan harinya diperlihatkan bila keluarga Sud menemui temannya di Turki. Salah satu teman keluarga Sud itu adalah cewek yang bernama Guler. Melihat kecantikan si Guler ini, Kemal tiba-tiba langsung jadi sok cool. Nah, di tempat lain yang kayak kolosium, diperlihatkan kalau si Aisyah itu memandangi Sani terus. Tapi lamunannya tiba-tiba buyar ketika Nelam bilang, "Noh, lihat bapakmu malah mepet janda kembang." Di saat yang bersamaan diperlihatkan juga si Amris yang memperkenalkan Sani ke Manaf dan ibunya. Namun pas si Aisyah datang, baru deh si Manaf tahu kalau istrinya itu adalah teman semasa kecilnya si Sani. Yuk kita kembali ke pasangan koplak. Diperlihatkan bila si Nelam itu kelihatan kesel banget pas melihat suaminya dekat sama si Guler. Nelam pun bilang, seenggaknya hargai dia di depan teman-temannya, jangan malah ganjen sama noh janda. Namun si Kemal malah bingung sendiri, wong dia cuma pengen akrab sama temannya si Lalit kok. Karena omongannya si Kamal itulah, Nelam pun jadi sedih, marah dan gundah gulana. Kalau cewek lagi galau, obatnya apa yuk teman-teman? Bener, makan yang banyak. So, si Nelam ini pun makan coklat sambil mewek. Di lain tempat diperlihatkan bila si Kabir mencoba berbicara dengan si Nuri tentang rencana orang tua mereka menjodohkan mereka. Nuri jelas saja ogah lah, begitu juga dengan si Kabir sih. Namun apalah daya, mereka itu cuma boneka orang tuanya. Nah, pas lagi mumat-mumatnya itu, Kabir punya ide cemerlang. Dia dan Nuri akan menyetujui rencana pertunangan itu. Nanti setelah menikah 3 bulan, Kabir akan menceraikan si Nuri. Alasannya Nuri tidak mencintai dirinya dan pergi dengan cowok lain. Di sini Kabir udah punya bayangan kalau pasti orang tuanya akan kasihan sama dia dan mendukung perpisahan itu. Terus Kabir yang udah dapat pesawatnya bisa jalan-jalan deh sama si Farah keliling dunia. Rencana yang sangat dewasa sekali, Bir. Nggak lama setelah halu tingkat dewa itu, Kabir datang ke kamarnya si Farah. Dia bilang kalau dia udah punya rencana bagus buat mereka berdua. Tapi Kabir nggak bilang sih soal pernikahan. Dan mereka pun uyal-uyalan di kasur. Asik. Om kok jadi pengen ya? Malam harinya diperlihatkan bila si Kabir dan yang lain pun kumpul bareng. Di sini mereka pun membahas tentang kesetaraan gender di Amerika. Mendengar itu, Manaf dengan bangganya bilang kalau dia tuh mendukung kesetaraan gender. Bahkan dengan seizin darinya, Aisyah boleh mendirikan perusahaannya sendiri. Walaupun dia itu aslinya sih nggak suka Aisyah tuh bekerja. Mendengar itu, tiba-tiba si Sani jadi panas sendiri. Dia bilang kalau emang Manaf menghormati Aisyah sebagai istri, Manaf nggak seharusnya menganggap Aisyah itu sebagai barang. Mendengar itu, semua orang pun langsung celingak-celinguk. Saat Sani ingin kembali ke kamarnya, Aisyah langsung menghampirinya dengan marah-marah. Tapi Sani bilang dia nggak bisa terima aja kalau si Manaf itu berlagak sok penting kayak gitu. Karena Sani tahu Aisyah itu menjual semua perhiasannya demi bisa membuat perusahaannya sendiri. Bahkan orang tuanya aja nggak ngebantuin sama sekali. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya si Sani, Aisyah pun langsung terdiam karena emang benar kenyataannya seperti itu. Selama ini dia hanya dianggap sebagai boneka orang tuanya dan dipaksa menikahi si Manaf yang tajir. Sedangkan di rumah dia juga cuma dianggap sebagai istri nggak berguna. Nah, pas sampai di kamar, Manaf marah-marah sama si Aisyah. Namun Manaf langsung terdiam ketika si Aisyah bilang, "Aku mau cerai aja." Nggak lama kemudian diperlihatkan si Manaf yang mewek mendatangi emaknya. "Alah mas, menang badan doang yang gede." Diajak cerai langsung laporan sama emaknya sambil nangis lagi. Keesokan harinya Aisyah pun disidang sama 2 keluarga. Intinya sih mereka ingin tahu kenapa si Aisyah minta cerai sama si Manaf. Nggak cuman itu sih, Kamal juga kelihatan kesel banget sama si Aisyah. Intinya Kamal nggak terima dan nggak merestui kalau si Aisyah itu cerai sama si Manaf.
Kamal juga bilang kalau Aisyah cerai, maka silahkan coret nama Mehrah dari namanya, alias si Aisyah ini nggak dianggap sebagai anak lagi. Karena nggak ada yang ngertiin dirinya, Aisyah pun langsung kabur keluar. Ketika Kabir mengejar, Kabir baru menyadari kalau selama ini kakaknya itu selalu memendam kesedihan yang sangat amat sangat. Karena hal itulah Kabir pun menemui ayahnya. Namun si Kamal ini tetap aja menyangkal semua yang dilakukan itu untuk kebaikan Aisyah dan perusahaan. Karena ayahnya selalu memikirkan perusahaan-perusahaan terus tapi nggak mau mikirin perasaan anak-anaknya, Kabir pun bilang kalau dia tuh nggak mau melanjutkan jadi penerus perusahaan dan dia juga ogah nikah sama si Nuri. Wow, anak Bel Gedes ngancem, Jok. Kamal pun langsung bilang kalau Kabir itu nggak akan bisa hidup tanpa uang dari orang tua. Menyadari perkataan ayahnya yang emang bener itu, Kabir pun bingung. Tapi sebingung-bingungnya si Kabir ini masih dipeluk sama si Mbak Farah sih. Om juga mau kalau gitu mah. Di sini Farah pun mencoba menguatkan si Kabir yang lagi sedih itu. Sedangkan di pinggir dek diperlihatkan belah si Aisyah yang masih bersedih. Lompat enggak? Lompat enggak? Ayolah kalau lompat nanti basah. Di saat lagi galau-galaunya itu, Sani pun menghampiri si Aisyah. Intinya sih Sani meminta maaf ke Aisyah. Dia nggak bermaksud menghina Manaf tempo hari. Dan Aisyah pun bisa tersenyum lagi karena ada si Sani yang perhatian sama dia. Malam harinya diperlihatkan si Kamal yang ngobrol sama si Prem, adiknya. Di sini juga diperlihatkan bila si Kamal itu mengkonsumsi pil penenang. Kamal juga mewanti-wanti si Prem agar tidak menyebarkan berita tentang pertunangan Kabir dan Nuri dulu. Tapi di tempat lain, Bibi Indu istrinya Paman Prem malah bocor ke emak-emak yang lain kalau si Kabir itu akan menikah dengan si Nuri. Di sini mereka juga membahas si Sani yang kayaknya masih jomblo dan mereka pun pengen jodohin si Sani sama si Divya yang tomboy. Mendengar itu tiba-tiba si Aisyah malah marah-marah nggak jelas dan menyuruh ini para mama nggak ada kerjaan, mendingan mingkem aja. Secara refleks Aisyah malah melabrak si Sani. Dia marah karena si Sani ini mau nikah sama si Divya. Lah Sani jelas aja bingung lah, Divya aja dia nggak kenal kok. Setelah ribut gara-gara si Aisyah yang halu nggak jelas itu, tiba-tiba si Aisyah ini malah ngebatu bibir maconya si Sani. Karena bibirnya dikemot-kemot sama si Aisyah, Sani pun hanya bisa domblong pasrah. Nah, siang harinya pas ke daratan, Sani pengen menanyakan kenapa tadi bibirnya dikenyot-kenyot sama si Aisyah. Tapi si Aisyah ini nggak mau membahas dan langsung cabut sambil misuh-misuh. Nah, pas di dalam bar diperlihatkan para anak-anak lagi pada nongkrong bareng plus sama si Farah. Pas lagi asik-asiknya ngebir, datanglah Malapetaka. Emak-emak tukang gosip ini pun malah ngucapin selamat ke Kabir dan Nuri karena sebentar lagi mereka akan menikah. Mendengar itu, Farah pun langsung pergi dari sana dengan hati yang sangat sedih. Begitu juga dengan si Rana yang kelihatan bete banget mendengar hal itu. Nah, pas si Farah mau kembali ke kapal, si Aisyah ini mencoba menenangkan si Farah, namun Farah nggak mau mendengarkan. Kabir yang mau mencoba menjelaskan pun langsung ditendang mentah-mentah sama penjelasannya. Intinya sih Farah bilang semua orang kaya itu sama aja, mereka menganggap orang miskin itu hanya sebagai barang, dan Kabir itu salah satunya. Setelah Farah pergi, Aisyah pun sekarang yang marahin si Kabir. Lihat apa yang aku bilang, kamu itu tidak bisa berpura-pura mencintai Nuri dan bisa mendapatkan Farah di saat yang bersamaan. Jelas aja Kabir yang lagi kalut juga menyerang balik. Dia bilang Aisyah juga sama aja, dia menikah dengan si Manaf tapi cinta sejatinya adalah si Sani. Di tempat lain, Rana kelihatan ngambek dengan apa yang dia dengar barusan. Nuri mencoba menjelaskan, tapi pertengkaran mereka malah meremen ke perselisihan keluarga mereka dan mereka pun saling hina-hinaan bapak. Kok udah kayak zaman SD Om aja nih. Secara refleks Nuri pun malah menampar si Rana. Alah kodok berambut biawak laut dinosaurus beranak, habis nabok kok malah tukeran iler. Ada berantem model apa toh ini? Gedeng aku. Sialnya pas lagi kelomoh-kelomoh itu nggak sengaja mereka berdua malah dilihat sama si Kamal. Mateh rawe. Melihat itu Kamal pun langsung memutuskan untuk kembali ke kapal. Nah karena udah malam juga, Indu juga nitip si Dina untuk diajak pulang ke kapal. Di saat yang bersamaan, Nuri cerita tentang kejadian barusan. Walah Nuri, kok malah buat tambah buntet toh ya? Sedangkan di perahu, diperlihatkan bila si Kamal ini terlihat ngap-ngapan. Ketika Dina minta air buat minum obat, Kamal tiba-tiba tumbang sambil megangin dadanya. Nggak lama kemudian, Nilam dikasih tahu kalau si Kamal kena serangan jantung. Beberapa jam kemudian, dokter mengatakan bila Kemal berhasil selamat. Di sini Nilam baru tahu kalau selama ini Kemal mengkonsumsi obat antidepresi. Singkat cerita, mereka semua pun pada bersyukur karena Kemal nggak jadi COD dengan malaikat maut. Di sini Kamal yang baru saja lolos dari kematian itu tiba-tiba bilang agar si Kabir ini nggak usah mengharapkan si Nuri karena si Nuri itu bukan cewek yang bener. Nah karena udah dibuka sama babenya, akhirnya Kabir pun menjelaskan yang sebenarnya. Kalau emang dia dan Nuri itu nggak saling mencintai dan si Kabir itu suka sama cewek Muslim Pakistan yang bernama Farah yang kerjaan yang jadi penari di pertunjukan kabaret. Karena pengakuan Kabir itulah Nela pun marah besar. Namun si Kabir udah gak mau menjadi boneka lagi. Dia memutuskan tidak akan menjadi penerus perusahaan. Orang tuanya jelas saja tambah marah. Siapa yang akan melanjutkan perusahaannya kalau Kabir gak mau?
Kabir pun mengatakan kenapa orang tuanya ini selalu bebal. Mereka nggak sadar kalau mereka tuh punya anak yang jenius di bidang bisnis. Kabir bilang Aisyah lah yang seharusnya meneruskan perusahaan bukan dirinya. Singkat kata nih ya, mereka berempat pun ribut habis-habisan. Pokoknya geger geden. Bahkan Kabir bilang kenapa orang tuanya tuh nggak cerai aja. Toh emang keluarga ini udah ambyar dari dulu. Babe sering selingkuh, emaknya juga sering ngabisin duit buat foya-foya. Semua itu demi gengsi belaka. Keesokan harinya, Kabir mencoba berbicara lagi dengan si Farah. Namun Farah tidak menghiraukan Kabir sama sekali. Bahkan pas Kabir menjelaskan yang sebenarnya, si Farah ini tetap aja nggak mau memaafkan si Kabir. Di saat yang bersamaan, Kamal dan Nela pun saling membuka hati. Intinya sih dari perkataan Kabir semalam itu, mereka pun saling introspeksi diri dan saling minta maaf. Di sini mereka pun berjanji untuk memulai lagi mahligai pernikahan mereka lagi. Alah. Keesokan harinya, kembali lagi rapat tentang perceraian Aisyah pun kembali digelar. Di sini Manaf dan ibunya udah nggak mau mendengar soal perceraian. Bahkan si Manaf ini dengan kasarnya menyeret si Aisyah untuk pulang ke India. Melihat putrinya dikasarin, Kemal pun langsung naik pitam dan hendak mengajar mantunya itu. Dan di sini Kamal pun sadar dan menyuruh si Manaf untuk segera menceraikan putrinya aja. Aisyah ini tidak layak mendapatkan suami macam si Manaf yang bangkai itu. Nggak lama kemudian, si Kabir ini berniat kembali menemui si Farah. Namun pas sampai di kamarnya si Farah, tuh kamar udah berubah jadi kamar orang lain. Mbak-mbak bule itu pun bilang kalau Farah udah dipecat dan udah meninggalkan kapal 1 jam yang lalu. Mendengar itu, Kabir pun pengen turun dari kapal. Sialnya, tuh kapal udah berlayar. Ketika Kabir marah-marah pengen diturunin, dia pun dihentikan oleh si Sani. Setelah tahu apa yang terjadi, Sani bilang kapal nggak akan bisa berhenti kalau bukan karena sesuatu yang mendesak. Karena hal itulah Kabir punya ide. Dia pun langsung menemui semua orang. Sebelum itu, Kabir pun bilang ke Nuri, inilah saatnya. So, nggak pakai lama, Kabir mengatakan kalau dia itu tidak mencintai Nuri, tapi dia mencintai gadis Pakistan Muslim dan dia akan menikahi gadis itu. Gadis itu. Alah, nggak mudeng-mudeng nih cewek. Ketika Nuri yang lemot ini paham, baru deh dia pura-pura pingsan. Sungguh pingsan yang sangat realistis sekali, Mbak Yu. Di sini Kabir juga meminta restu ke ayahnya dan bilang tolong jadi skoci buat aku. Nggak pakai mikir panjang, Kabir pun langsung berlari dan menculut ke laut. Melihat Kabir yang nyemplung kayak ikan cupang, semua orang pun jelas saja panik. Nah, di sini Kemal pun sadar soal skoci. Nggak pakai mikir panjang, Kamal pun pengen merebut skoci. Karena kalau Kabir sampai dibawa sama pelaut, pasti dia akan ditangkap. Ya udah deh, ini orang-orang kaya sekarang malah jadi bekerja sama merebut skoci itu dari para petugas. Nah, pas mau cabut, Nela malah pengen itut. Nggak cuma Nelam sih, Aisyah juga pengen ikut. Ini Pluto juga ngintil lagi. Nah, sebelum tuh skoci diturunin, Aisyah pun berteriak, Sani, tunggu aku. Cie, ditembak sama cewek cantik. Singkat cerita, tuh skoci pun langsung digas buat nyebut si Kabir. Bangkainya pas diangkat dari laut, ini cowok nggak ngotak malah senyum-senyum sendiri. Sialnya lagi, mereka malah dikejar sama petugas kapal. Karena nggak mau ketangkep, mereka semua pun langsung kabur menuju daratan. Namun di situasi ini, mereka pun merasakan sebagai keluarga yang seutuhnya. Mereka pun tertawa bersama, sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Mereka pun menyadari bila mereka memang harus membuang semua gengsi untuk merasakan arti dari kebahagiaan. Dan filmnya pun berakhir. Farah terus gimana nasibnya? Gantung sekali. Karena nggak dijelasin, Om tarik kesimpulan aja deh dari joget-joget di akhir film aja ya. Nuri sama Rana, Aisyah bahagia sama Sani, si Kabir berhasil bersama si Farah. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Panjang bener Om jawab-jawabnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan bir melatihin.